warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Syamandani, NPM 1830144463. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID yang bekerja di wilayah setingkat provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas. Berikutnya, tugas dari Komisi Penyiaran Indonesia. Yang pertama, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Kedua, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Ketiga, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. Keempat, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Kelima, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Keenam, menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukuh Prianggoro, NPM 14013522. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja wewenang daripada KPI. Yang pertama, KPI berwenang menetapkan standar dan program dalam siaran. Yang kedua, KPI berwenang menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. Yang ketiga, KPI berhak mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Yang keempat, mengawasi jalannya peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Yang kelima, melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran maupun dengan masyarakat. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan untuk struktur KPI. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah. Jadi KPI Pusat itu sendiri itu ada di pusat, sedangkan KPI Daerah itu berada di tingkat provinsi. Nah, masing-masing untuk KPI Pusat itu ada 9 orang, sedangkan untuk KPI tingkat daerah atau tingkat provinsi itu dibagi menjadi 7 orang. Nah, di orang-orang ini yang ada di KPI Pusat maupun di KPI Daerah atau KPI provinsi ini dipilih oleh DPR secara langsung. Nah, anggaran kerja dari KPI itu sendiri bagi KPI pusat itu ada untuk dibuat dari APBN, sedangkan untuk KPI tingkat provinsi atau KPI daerah itu dari APBD. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon 2 yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non-PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat, berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir, dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 3. Bunyinya, penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi KPI dibagi menjadi 3, yaitu kelembagaan, struktur penyiaran, dan pengawasan isi siaran. Nah, jadi di antara ketiga lembaga yang ada di KPI tersebut itu ada anggota-anggotanya. Untuk kelembagaan ada Irsal Ambia sebagai koordinator, Yuliandre Darus sebagai anggota, Nuning Rodia dan Hartli Stefano sebagai anggota. Untuk pengelolaan struktur terdapat Muhammad Reza sebagai koordinator dengan
Agung Supriya yang merangkap Ketua KPI Pusat serta Aswar Hasan. Yang ketiga ada pengawasan isi siaran dengan koordinator Mima Susanti dan anggotanya Mulya Hadi Purnama yang merangkap sebagai Wakil Ketua KPI Pusat. Mekanisme pembentukan KPI dan rekrutmen anggotanya diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang menjamin bahwa sistem penyiaran di Indonesia akan dikelola secara partisipatif, transparan, dan akuntabel sehingga menjamin independensi KPI. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat itu periode ke-6 dari tahun 2019 hingga 2022 itu terdiri dari Agung Supriyo sebagai Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo sebagai Wakil Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis sebagai anggota, Hardly Stefano Fenalon Pariela sebagai anggota, Nuning Rodia sebagai anggota, Aswar Hasan sebagai anggota, Israel Ambia sebagai anggota, Mima Susanti sebagai anggota, dan terakhir Muhammad Reza sebagai anggota. Sekian dari kelompok kami mengenai pembahasan mengenai KPI, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.